Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat memeluk agama Islam dan nikmat berada di atas jalan kebenaran, jalannya para salafus soleh, generasi pertama Islam. Dan kita berharap dengan syukur kita ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah-nambah nikmat-Nya. Dan memang demikianlah janjinya kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sungguhnya kata Allah, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku sangatlah pedih. Telah kita ketahui bersama bahwa setiap anggota badan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu tugas khusus. Seperti mata diciptakan untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan begitulah seterusnya. Adapun tanda sakit anggota badan adalah apabila dia itu tidak bisa melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Sebagai contoh mudah, mata yang tidak bisa digunakan untuk melihat dengan jelas, maka dia adalah mata yang sakit. Telinga yang tidak bisa digunakan untuk mendengar dengan baik, maka dia adalah telinga yang sakit. Demikian pula hati yang sakit terlihat dari ketidakmampuannya melaksanakan tugas khusus yang karenanya Allah menciptakannya, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk mencintainya serta untuk beribadah kepadanya semata-mata. Maka barang siapa yang lebih mencintai dan lebih mementingkan sesuatu selain Allah, berarti hatinya sakit. Sungguh sudah menjadi fitrah manusia, apabila ia ditimpa suatu penyakit, dia akan berusaha mencari obatnya. Benarlah kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan untuk mencegah suatu penyakit, maka kita harus mengetahui penyebab-penyebabnya. Ada suatu penyakit yang lebih berbahaya dari semua penyakit jasmani yang paling berbahaya. Sungguh menjadi suatu kerugian bila seseorang ditimpa satu penyakit tapi ia sendiri tidak menyadarinya. Penyakit ini mudah sekali menular dan mudah tertanam dalam tubuh, dan tidak menutup kemungkinan kita mengidap penyakit yang sangat berbahaya itu. Penyakit itu adalah penyakit hati. Marilah kita mempelajari penyebab-penyebab penyakit hati dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Penyakit hati yang semuanya
ada 4 penyebab penyakit hati yang semuanya sangat berbahaya, yang sering menjangkit kepada umat. Di antara penyakit tersebut adalah sebab penyakit hati pertama, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik adalah jika seseorang menyekutukan Allah dalam ibadah kepadanya. Di samping ia beribadah kepada Allah, ia juga beribadah kepada selain Allah. Perbuatan syirik adalah perbuatan yang sangat tercela dan terlaknat. Orang yang terkena penyakit ini, ia akan menjalani hidupnya di dunia ini dengan iman dan akidah yang cacat. Hatinya akan selalu sakit. Semua yang dilakukannya hanya berkisar nafsu belaka. Ia tidak akan mengenal agama Islam ini dengan baik. Sebaliknya dia akan mendapatkan kesedihan, perasaan takut, dan kehancuran. Bahkan Allah menyifati orang tersebut syirik. Kedudukannya lebih rendah dari binatang-binatang ternak. Allah berfirman, "Am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw ya'qiluna inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila." Apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain seperti binatang ternak yang bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang-binatang ternak itu. Sebab penyakit kedua, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kemaksiatan sudah bertumpuk dalam hati seseorang, maka dia akan menghalangi pandangan hati sehingga dia tidak dapat melihat, tidak dapat menyadari dan memahami serta berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika maksiat telah berkumpul dalam hatinya, maka dia akan mencengkramnya sehingga hatinya tidak menyenangi kebaikan dan tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang paling menyedihkan, akan dikuasai oleh hawa nafsunya yang jahat. Kemudian sebab penyakit hati ketiga adalah kelalaian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang lengah akan terkejut tatkala mendengar zikir atau nasihat dari seseorang, meskipun dia seorang penuntut ilmu, apalagi orang yang awam. Hal ini disebabkan kelalaian dari merenungi ayat-ayat Allah, sehingga syaitan masuk melalui peredaran darahnya menuju ke hatinya. Kemudian sebab penyakit hati yang keempat adalah berpaling dari mempelajari ilmu agama. Pada zaman sekarang ini kita sering mendapati orang yang lebih paham ilmu dunia daripada ilmu agama. Bahkan masalah ringan dalam agama mereka tidak mengetahuinya. Tata cara wudhu atau mandi sesuai sunnah mereka tidak mengetahuinya. Mereka lebih mendahulukan urusan dunia yang fana ini. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari penyebab-penyebab penyakit hati ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pesan singkat ini bisa bermanfaat. Khairul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.